wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang activity diagram di pertemuan ketiga. Apa itu activity diagram? Activity diagram adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan proses dalam suatu sistem informasi. Activity diagram juga menggambarkan kegiatan utama dan hubungan antara kegiatan dalam suatu proses. Setiap use case bisa dibuat oleh satu diagram activity. Berikut ini adalah elemen-elemen yang ada di dalam activity diagram. Yang pertama adalah object node yang disebut dengan class name. Dia digunakan untuk mewakili sebuah objek yang terhubung ke sekumpulan arus objek. Biasanya ditulis dengan nama kelasnya atau class name. Elemen activity diagram selanjutnya adalah action. Action ini adalah perilaku yang akan dituliskan di dalam activity. Jadi dari class name atau dari objek kita tarik sebuah garis, lalu di bawahnya ada action yang akan nanti kita tuliskan. Action ini ditulis dengan menggunakan kata kerja. Jadi dia adalah perilaku yang tidak bisa diuraikan. Labelnya dengan kata kerja. Oke, berikut ini adalah simbol dari activity diagram. Yang pertama ada status awal. Jadi dia bulat, hitamnya penuh. Itu adalah pada saat kita membuat sebuah diagram, kita harus buat si status awalnya. Atau biasanya dikatakan dengan star atau inisial. Lalu yang kedua simbol activity atau aktivitas. Dia adalah aktivitas yang dilakukan oleh si aktor atau objek. Biasanya ditulis dengan menggunakan kata kerja. Lalu yang ketiga ada percabangan atau decision. Jadi di sini dimana kalau kita ada pilihan aktivitas yes atau no. Lalu ada penggabungan atau disebut juga dengan join. Nah, penggabungan di sini ada dua macam. Ya, ada fork dan juga ada join. Kalau fork ini menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel. Jadi dia dibagi dua lagi ya. Namanya juga percabangan. Fork ya, fork itu percabangan. Lalu ada join. Join ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang digabungkan. Jadi satu kegiatan lalu kita gabungin. Join tandanya adalah garis panah digabungkan lalu jadi satu. Lalu ada yang namanya swim lane. Jadi dia memisahkan si aktor yang satu dengan aktor lainnya sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Nah, yang terakhir, kalau tadi ada awal berarti harus ada akhir. Nah, status akhirnya adalah bulat, penuh, lalu diberi lingkaran kembali. Ini adalah simbol dari activity diagram. Nah, di sini ada use case diagram. Contoh kasus yang pertama adalah sistem pendaftaran siswa English First. Oke, di sini ada dua aktor yaitu calon siswa dengan petugas. Di mana si calon siswa bisa isi formulir, membayar biaya pendaftaran, mengikuti tes wawancara, menerima hasil tes, membayar biaya kursus. Lalu si petugas bisa mengelola data pendaftaran, mengatur jadwal tes, dan mengelola pembayaran. Nah, si use case ini diberi label boundary class. Kotak ini disebut dengan boundary class, di mana aktor si calon siswa dengan petugas ada di luar boundary class. Berikut ini adalah contoh activity diagram yang kita buat dari kasus yang pertama tadi. Tadi kita temui ada calon siswa untuk aktornya dengan petugas. Jadi di sini kita buat dulu starnya. Oke, star. Jadi si petugas ini nanti memberikan formulir. Ini adalah activity. Lalu ada tanda panahnya ke calon siswa, nanti calon siswa isi formulir, lalu bayar biaya pendidikan. Setelah itu si calon siswa akan
melakukan pembayaran yang nantinya akan dikelola oleh si petugas. Lalu petugas akan atur jadwal tes tulis. Nah, nanti jadwal ini akan diberikan kepada si calon siswa yang si calon siswa ini akan mengikuti tes tulis. Lalu setelah mengikuti tes tulis, dia menyerahkan lembar hasil tes tulisnya kepada petugas. Jadi dia petugas atur jadwal tes dan wawancara. Nah, di sini ada yang disebut dengan VOC atau percabangan. Percabangannya ada di calon siswa, dia mengikuti tes wawancara, lalu ada di native speaker-nya, dia yang menilai tes tulis. Lalu setelah itu ada join atau penggabungan di petugas. Nah, jadi dari tes wawancara dengan hasil tes tulis itu akan diberikan nilai oleh si petugas. Nanti si calon siswa akan membayar biaya kursus sebesar hasil grade yang telah dia terima. Lalu nanti diberikan oleh petugas pembayarannya dan petugas akan mengelola pembayarannya setelah itu selesai. Ini ada tanda hitam diberikan lingkaran lagi, itu adalah tanda selesai atau finish atau final. Oke. Cukup dari saya untuk activity diagramnya. Kalian diminta untuk membuat activity diagram dari e-commerce Lazada. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.